ada korban. Kebohongan pengusaha tambang yang juga bos Brigadir RAT kini terungkap lagi. Pengusaha Indra Pratama yang sebelumnya diduga memberi kesaksian palsu tentang Brigadir RAT, kini terbukti memasang plat bodong di mobil Alphard miliknya. Kebohongan demi kebohongan yang dilakukan perlahan terkuak. Sebelumnya, Indra Pratama mengaku Brigadir RAT baru 2 minggu di rumahnya. Tapi istri Brigadir RAT mengaku suaminya sudah 2 tahun ikut pengusaha tambang di Jakarta. Hal yang sama diungkapkan Polresta Manado yang menyebut Brigadir RAT ikut majikan pengusaha selama 2 tahun. Tetangga Indra Pratama di Jakarta juga mengaku sudah 2 tahun mengenal Brigadir RAT sebagai ajudan. Kini Indra Pratama yang juga dikenal sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur terbelit kasus baru, yakni diduga memalsukan plat mobil DPR dan memasangnya di mobil Alphard tempat Brigadir RAT meninggal. MKD berencana memanggil Indra Pratama sekaligus melapor ke polisi terkait plat bodong DPR. Wakil Ketua MKD, Nazarudin Degam menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas keberadaan plat palsu karena mencoreng identitas DPR. Jadi pemalsuan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, plat nomor DPR ini sangat meresahkan bagi masyarakat, sangat merugikan bagi kami. 2 kasus terakhir, malah sekarang 3 kasus, kata Degam dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Kasus plat palsu mobil, Toyota, Alphard yang digunakan oleh oknum polisi, Brigadir RAT, itu jelas palsu, dan ada lagi mobil Mercy, Mercedes-Benz, yang kedapatan menggunakan plat DPR 19II, di Tol Alam Sutra. Hari ini kami mendapatkan lagi plat 19, DPR, juga, di tol, sambung dia. Dalam konferensi pers ini, MKD turut menunjukkan foto 3 mobil tersebut yang diketahui menggunakan plat palsu dinas DPR. Atas kejadian itu, menurut Degam, DPR harus menertibkan kembali tentang plat nomor dinas anggota dewan. Di lain sisi, Degam menyebut bahwa DPR tidak ingin dihakimi oleh masyarakat karena kejadian yang dilakukan oknum-oknum pengguna plat palsu tersebut. Terkait dengan kasus utamanya, itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan, tentunya akan dirapatkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit merespons kematian Brigadir RAT yang dinilai banyak kejanggalan. Jenderal Listio Sigit pun menyentil Polres Metro Jakarta Selatan yang menutup kasus kematian Brigadir RAT. Ia meminta agar penyebab atau motif Brigadir RAT mengakhiri hidup segera diusut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Jenderal Listio Sigit saat memberikan keterangan terkait pengamanan May Day pada Rabu 1 Mei. Listio Sigit menyorot penghentian kasus penyelidikan kematian Brigadir RAT. Ia berpendapat kasus utama terkait kematian Brigadir RAT harus terjawab terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Listio Sigit meminta agar motif yang sedang didalami diusut dengan transparan. Meski begitu, ia meminta hal teknis ditanyakan kepada jajaran Polres dan Polda yang menangani kasus tersebut. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menyimpulkan Brigadir RAT tewas akibat mengakhiri hidup. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro pada Selasa 30 April lalu, yang mengatakan Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus Brigadir RAT. Meski begitu, motif dan penyebab Brigadir RAT mengakhiri hidup masih didalami. Terkait dengan kasus utamanya, itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan, tentunya akan dirapatkan. Ya, apakah perlu dan tidak. Namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang didalami. Saya kira nanti karena itu sangat teknis, biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus
Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Ali Tommy di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok Indra Pratama, pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Perapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Danyah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Danyah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Danyah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Danyah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis.
Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban.